Selamat pagi adik-adik sekolah minggu semua yang ada di rumah. Apa kabar kalian pagi ini? Pasti sehat ya kan? Sama juga halnya dengan kami guru sekolah minggu semua sehat. Nah, kita akan mulai ibadah kita setiap minggu pagi seperti biasa. Nah, sebelum ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang baik atas segala kasih Tuhan yang sangat baik sudah perjuangan kita sekarang. Guru sekolah minggu juga anak-anak kami sekolah minggu. Saya Bapak dan mulai ibadah kami biar kalian boleh menyenangkan hatimu dan boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik yang masih cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Brian. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Ayo, semangat bernyanyinya ya. Ayo Bang. Aku
adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita lipat tangan, kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami ucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu yang saat ini juga akan mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami supaya dapat kami mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada minggu ini tertulis pada Markus 14 ayat 43 sampai 50. Markus 14 ayat 43 sampai 50. Abang bacakan ya. Yesus ditangkap. Pada waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, adik-adik, mengenai firman Tuhan yang Yesus tangkap, ada beberapa peristiwa yang perlu adik-adik tahu. Yang pertama, pengkhianatan Yudas. Di sini pengkhianatan Yudas disebabkan oleh rasa sakit Yudas dan kecewa Yudas kepada Yesus, yang dimana Yesus menegur Yudas karena Yudas mengambil uang yang ada dalam kas, yang dimana uang itu dipegang oleh Yudas. Namun karena rasa sakit hati itu, Yudas mendatangi imam kepala, para kepala pengawal dan tua-tua untuk membuat kesepakatan, yang dimana di situ mereka berunding untuk melakukan pertukaran antara Yesus dengan 30 keping uang perak. Nah, untuk adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, jika kita melakukan kesalahan, janganlah kita langsung kesal, cemberut, apalagi misalnya orang tua kita memarahi kita. Kenapa? Karena ya dari teguran itu bisa menjadi pelajaran dan membuat diri adik-adik menjadi lebih baik lagi. Nah, peristiwa kedua adalah ciuman Yudas. Nah, di sini adik-adik, dalam peristiwa itu Yudas menggambarkan kelicikan atau pengkhianatan Yudas kepada Yesus. Mengapa? Sesuai kesepakatan sebelumnya, Yudas telah berunding sama imam kepala dan kepala pengawal untuk menukarkan Yesus dengan 30 keping perak. Nah, di sini kenapa dicium? Supaya para pengawal, imam kepala menangkap Yesus yang sedang berada di Taman Getsemani. Yang itu yang sedang minggu lalu sebelumnya, Yesus sedang di Taman Getsemani sedang berdoa. Nah, sikap Yudas tersebut menggambarkan manusia pada saat ini. Sebagai manusia ciptaannya, adik-adik harus datang kepada Yesus apakah betul dengan sikap yang baik atau yang jahat. Nah, Abang harap adik-adik datang kepada Yesus dengan sikap yang baik. Ya, di mana saat itu misalnya kita sedang jangan di saat kita sedang berbeban berat atau susah kita datang kepada Yesus, tapi di saat kita senang, bahagia, kita melupakan Yesus. Untuk itu, pada adik-adik harus tetap datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan suka, sedih,
maupun sedang berbulan-bulan. Nah, adik-adik, poin ketiga, murid-murid meninggalkan Yesus. Nah, di sini pada peristiwa ini murid-murid menggambarkan menyedihkan. Itu di saat Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid meninggalkannya. Karena mereka di situ pada ayat 50 dan lalu semua murid itu meninggalkan dan melarikan diri. Nah, hal ini mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk selalu setia kepada Yesus. Jika saat adik-adik sedang mengalami kesusahan, masalah, atau tidak mendapat jalan keluar, janganlah sekalipun adik-adik meninggalkan Yesus. Sebaiknya adik-adik itu harus lebih dekat dan selalu berserah kepada Yesus dan berdoa kepada Yesus. Percayalah, Yesus sanggup menolong dan membantu adik-adik semuanya. Dan peristiwa yang keempat, pedang yang dihunuskan kepada imam kepala pada ayat 47. Nah, adik-adik, peristiwa keempat yaitu pedang yang dihunuskan kepada imam kepala. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa murid-muridnya tersulut emosi dan seorang murid yang bernama Petrus menghunuskan pedang ke telinga imam kepala yang diketahui bernama Markus. Nah, dalam kitab ini juga tidak dijelaskan bahwa Yesus menyembuhkan telinga kepala imam kepala tersebut. Namun dapat adik-adik lihat pada kitab Lukas 22 ayat 51 yang dimana Tuhan menyembuhkan dan menolong telinga imam kepala sehingga dapat kembali seperti semula. Nah, dalam peristiwa ini dapat adik-adik teladani. Yang pertama, harus menjaga sikap dan emosi, jangan sampai menyakiti dan merugikan orang lain. Yang kedua, adik-adik harus bisa meneladani Yesus, yang dimana meskipun Yesus sedang disakiti dan tidak dihargai, Yesus tetap menolong dan menyembuhkan orang-orang yang telah menyakiti. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami sudah mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Ya Tuhan, bantulah anak sekolah minggu sudah dapat mengerti apa yang didengarkan mengenai firman Tuhan pada minggu hari ini, supaya dapat mereka teladani dan dapat mereka lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Berkati juga guru sekolah minggu dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, yang dibawakan oleh Bang Rian. Nah, sudah tahu bahwasanya Yesus sangat sayang kepada kita. Jadi kita juga harus cinta kepada Yesus. Nah, untuk ibadah kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Ayo Bang Adrian.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini sudah selesai. Jadi, guru-guru sekolah minggu mau berpamitan kepada anak-anak sekolah minggu sekalian. Selamat hari Minggu.